Makanya jangan kaget kalau ada juga orang-orang yang katanya sudah pendeta, sudah pastor, suster, romo. Hari ini mereka pindah ke agama lain, bukannya fokus belajar agama lain, tapi sibuk menyerang Kristen. Tapi kita sih asik-asik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channel Sobat Bang Zuma. Untuk kesempatan kali ini kita akan mereaksi sebuah video pernyataan dari Pendeta Mel Atok, di mana Pendeta Mel Atok ini sedang menyindir para pendeta yang sudah memeluk Islam. Dan pendeta-pendeta yang sudah memeluk Islam dikatakan suka menyerang iman yang lama. Sebenarnya tidak ya teman-teman ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Para pendeta, mantan pendeta ya teman-teman. Pendeta yang meninggalkan kekristenan dan menjadi seorang muslim itu bukan menyerang, tapi menyampaikan apa yang ada di dalam keimanan yang lama. Supaya apa? Supaya umat Islam ini tahu bahwasannya di dalam Bible mereka seperti itu, dan saudara kita tidak mudah dimurtadkan oleh misionaris. Nah, bagaimana teman-teman? Sebelum kita berkomentar, kita dengarkan video komplitnya seperti apa yang dikatakan Pendeta Mel Atok. Pemberitaan kami, makanya jangan kaget kalau ada juga orang-orang yang katanya sudah pendeta, sudah pastor, suster, romo. Hari ini mereka pindah ke agama lain, bukan pindah ke agama lain. Kemana coba? Ke Islam kan biasanya. Mu'alaf. Fokus belajar agama lain, tapi sibuk menyerang Kristen. Nah, sebenarnya bukan menyerang, tapi membuka mata cakrawala berpikir, disampaikan sebenarnya yang di dalam Bible itu seperti apa. Nah, nah ini sekelas Pendeta Mel Atok berpikir seperti ini. Seperti apa yang di dalam Bible itu disampaikan, dibuka, supaya apa? Saudara-saudara yang lain itu memanfaatkan akalnya bahwasannya fakta yang tertulis seperti itu, bukan menyerang. Tapi kita sih asik-asik aja. Kita tidak dididik menyerang agama manapun. Amin. Tidak sama sekali. Kalaupun kita counter, hanya mau tolong mereka. Siapa tahu mereka itu juga orang pilihan Allah, tapi sedang tersesat saja. Nah ini, di sini ada satu ending yang saya anggap ini nggak fair ya. Apakah Pendeta Mel Atok tidak melihat banyaknya penghujatan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu sendiri di dalam TikTok, ya kan? Banyak sekali hujatan-hujatan, serangan-serangan. Contoh ya, apakah Edis itu bukan orang Kristen? Apakah Kiamat bukan orang Kristen? Apakah orang-orang yang di TikTok yang setiap hari membahas Al-Quran dan membahas hadis itu bukan orang-orang Kristen? Nah, ini salah. Kalau mengatakan kami tidak pernah menyerang balik atau membalas. Nah, terkecuali Kristen itu hanya satu denom. Nah, coba dilihat apakah orang-orang yang berbeda denom dengan Mel Atok bukan orang Kristen. Nah, ini saya katakan ada satu kemunafikan yang tidak disadari oleh Mel Atok, bahwasanya mereka mengatakan tidak membalas. Jangankan membalas, sebelum ada diskusi mereka sudah mempelintir, menghujat dan menghinakan Allah. Bahkan kalau kita melihat di kitab mereka ya, mereka mengatakan itu namanya bukan Bible tapi Alkitab. Alkitab itu dari mana bahasanya? Dari Al-Quran. Bagaimana dia memakai istilah kata Allah dijadikan gelar? Dari mana itu? Coba. Jadi sebenarnya yang menyerang itu mereka. Nah, tentang pendeta ya, tentang pendeta, dia mengatakan bahwasanya pendeta pastor yang berpindah ke agama lain tidak fokus mempelajari agama yang baru. Ya, kalaupun para mantan pendeta ini belajar tentang Islam, apakah harus lapor dengan Mel Atok? Kan ya tidak. Ya pastinya belajar, tetap belajar, proses belajar berjalan. Tetapi yang perlu diketahui, sambil membuka ruang diskusi, memberitakan bahwasanya di dalam kitab yang diimani dulu seperti ini. Supaya apa? Saudara-saudara kita, saudara-saudara muslim ini yang belum tahu tentang isi Bible terbentengi bahwasanya di dalam Bible, di dalam kitab yang dulu itu seperti ini, ada fakta seperti ini, supaya meminimalisir pemurtatan. Karena apa? Harus diakui, mau tidak mau, bahwasanya misionaris banyak di sekitar kita.
Misionaris itu pergi di sekitaran umat Islam. Jadi Mel Atok ini jangan menutup mata terus berpendapat bahwasanya tidak mau menyerang. Bagaimana dengan Kristen-Kristen yang sampai lari ke luar negeri? Apakah itu bukan saudara seiman Mel Atok? Kan gitu. Apakah yang Saifuddin Ibrahim? Jangan sampai beralasan itu lain denom. Apakah Edis? Jangan hanya seperti itu beralasan lain denom. Nah, kemarin mendukung Edis. Nah itu, apakah Edis itu tiap hari membahas Bible? Yang dibahas itu terjemahan Al-Quran setiap hari, tetapi tidak pernah membahas Bible. Kalau ditanya tentang Bible, plonga-plongo dia. Nah jadi perkataan Mel Atok yang mengatakan tidak pernah membalas itu, ya kan? Bukan membalas, tetapi saudara-saudara kamu itu menyerang duluan. Ini masih minoritas ya di Indonesia, apalagi mayoritas. Yang ngeri kawan, ngeri orang-orang Kristen nih. Jadi kalaupun sebaik apapun, kalau oten tetaplah oten, mau gimana pun tetaplah oten. Yang katanya baik dalam satu sisi tetap akan menutupi satu kesalahan, bahwasanya membela diri. Kalau dia tidak pernah tidak akan menyerang. Mantan pendeta itu tidak menyerang, tidak, tapi membuka fakta bahwasanya Yesus itu bukanlah Tuhan. Serius, kita tidak menyerang membabi buta kok. Kalau saya sebagai seorang hamba Tuhan yang tergabung dalam Apologet Indonesia, saya tidak mau menyerang orang. Tapi saya juga tidak akan membiarkan kalau agama saya diserang. Seorang teolog namanya John Calvin, dia berkata, anjing saja akan menggonggong kalau Tuhannya diganggu. Masakan aku hambanya, hidup bahkan dari Injil, aku membiarkan kebenaran Tuhanku diganggu, lalu aku diam saja. Calvin mengatakan, anjing lebih baik dari aku. Nah jadi katanya nggak mau membalas, tapi membuat satu perumpamaan, peribahasa ya, dia akan membalas anjing saja. Nah itu ada satu peribahasa dipribahasakan dengan anjing. Nah kalau kita melihat seperti ini ya, jadi miris ya teman-teman ya, miris sekali. Dia menutup mata, kata dia tidak membalas. Coba dibuka matanya, si Edis itu ngomongin apa dia? Setiap malam itu apakah dia ngomongin Bible? Setiap malam apakah dia berbicara tentang kekristenan? Apakah setiap hari dia itu menyediakan komal untuk menjawab tentang kekristenan? Bukan. Tetapi apa? Membahas terjemahan Al-Quran, membahas hadis, dipelintir, dibuatlah sebuah jebakan-jebakan apabila berdiskusi, dipertanyakan. Tetapi pada saat ditanya Bibelnya, dia tidak tahu apa-apa, tidak mau menjawab. Nah di sini dia mengatakan tidak mau menyerang, tidak mau membalas. Tetapi apabila, nah ibarat kalau sudah kejepit, apakah akan diam saja? Nah terus bagaimana saudara-saudara Kristen dia yang lari kabur ke luar negeri? Nah jangan ditutup matanya, dibuka matanya. Terus kamu tidak menyerang. Bagaimana dengan teman-teman kamu yang menghujat Islam? Itu Saifuddin Ibrahim, Sofikatul, ini dibuka matanya. Apakah itu bukan orang Kristen? Faktanya dia Kristen. Jadi kalaupun ada umat Islam yang membahas tentang kekristenan, itu hasil dari tanaman saudara-saudara kamu. Kalaupun kamu nggak menyerang umat Islam, ya kan? Tetapi saudara-saudara seiman kamu, faktanya bukan menyerang, tetapi menghinakan umat Islam, menghinakan Allah, memfitnah Rasulullah. Nah ini fakta yang ditutup oleh Mel Atok. Jadi sebaik apapun Mel Atok ucapannya, yang kemarin-kemarin saya lihat hanya membicarakan tentang Bible-nya sendiri pada jemaatnya, sekarang ini saya lihat mulai nyenggol-nyenggol tentang serang menyerang. Nah ini kita harus berpendapat bahwasanya kita harus meluruskan, kalau umat Islam dan mantan-mantan pendeta yang membahas Bible itu bukan menyerang, tetapi membacakan isi Bible yang sebenarnya disampaikan di ranah diskusi, supaya umat Islam yang tidak punya Bible, yang selama ini tidak tahu isi Bible seperti apa, yang selama ini tidak tahu sebenarnya Bible ini seperti apa pengajarannya, jadi tahu, sehingga tidak mudah dimurtadkan oleh orang-orang yang dikatakan misionaris. Apakah Mel Atok menutup mata adanya misionaris? Nah inilah ya teman-teman ya,
sebaik apapun kafir tetaplah kafir. Baik ikhwan fillah semuanya, yang jelas kita sudah tahu bahwasanya sebaik apapun Atok tapi masih juga punya pemikiran dia setuju dengan Edis. Kemarin saya lihat dia membuat sebuah video dengan Edis. Jadi saya ingin bertanya kepada Mil Atok, bagaimana dengan orang-orang yang menghujat Islam? Apakah Anda mau mengingatkan? Sepertinya tidak. Anda berjalan sama Edis, berpendapat sama Edis, ternyata Anda tidak pernah memberikan saran kepada Edis. Nyatanya Edis ya tetap Edis lah. Begitu ikhwan ya. Baik sahabat-sahabat semuanya, cukup sampai di sini dulu. Semoga ikhwan fillah semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas dukungannya terhadap channel Sobat Bang Zuma. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.